Yups, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman, di sini aku mau melanjutkan project kita yang tadi. Jadi sekarang aku kan nih login sebagai peserta ya, tapi masa? Nah jadi di sini aku mau buat view baru. Jadi ketika kita apa namanya login sebagai peserta, aku bakal menampilkan dashboard untuk peserta. Gimana caranya? Ya berarti kita buat view baru, kita bisa langsung ke Visual Studio Code kita. Ini aku tutup semua dulu kali ya, kosong. Kita iniin dulu. Nah, yang pertama kali kita ke root, kita ke web dulu. Nah, buat si admin dulu kali ya, buat si akses mentor ya, karena kan tadi dashboard yang udah kita buat itu kan dia untuk si admin ya, bukan untuk si mentor maupun si peserta. Nah, jadi di sini aku mau buatin di sini. Ini kita bisa hapus ya. Aku mau ini copy di sini, kemudian kita paste di sini. Tapi nama controllernya beda. Aku mau buat namanya bukan dashboard controller, tapi bakalan buat namanya itu mentor controller. Di sini slash mentor, namanya index, ini nama rootnya welcome.mentor, kayak gini kali ya. Ctrl S, kemudian kita lakukan juga untuk si peserta. Mungkin aku loginnya sebagai mentor dulu kali ya di sininya. Enggak sih, aku mau jadi peserta dulu aja deh. Ini hapus juga. Kita hapus, kita ganti bukan dashboard controller tapi peserta controller nih, slash welcome slash peserta, ini titik peserta. Kita Ctrl S. Kalau kita balik ke sini kemudian kita refresh, kita bakal menemukan error not found ya. Kenapa dia not found? Karena ini udah kita ganti. Enggak usah, ini aja deh. Nih welcome, sama-sama welcome. Ctrl S. Kita ulangi lagi ya. Target class peserta controller does not exist. Jadi kita tinggal buat yang namanya controller. Kita ke terminal, new terminal. Jadi kita mau buat controller untuk si peserta dulu ya. PHP artisan make controller, namanya itu peserta controller. Ntar kayak kita udah dibuatin, kita cek di sini, kita TP di controllers. Di sini ada peserta controller. Nah, di sini aku mau buat public function index. Gini ya. Ctrl S. Kalau kita refresh dia bakalan diarahin ke halaman kosong harusnya. Peserta controller, coba apa yang salah nih? Kita ketik ulang berarti ya, soalnya dia nggak diekspor.
peserta controller. Oke, udah diekspor. Ctrl S. Kita ke sini. Refresh. Oke, kita udah diarahin ke halaman baru. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita kan pengen ngebuat dia itu kayak sama ya tampilannya kayak si dashboard controller buat si admin, tapi menu-menu di sidebarnya mau aku ubah. Nah, jadi kita bisa balik ke mana sih? Ke research, view, template. Di sini ada pages. Ada include. Nah, di include ini dia ada sidebar. Nah, sidebarnya itu kan ini dia ada tampilan khusus untuk si siapa? Untuk si admin. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, aku mau motong-motong si sidebar ini. Nah, mau potong-potong, tapi sebelumnya mungkin di dalam di pagesnya aku mau buat di pagesnya aku mau buat return view dulu ya. Return view nanti dia mengadaptasi dari si index.plate.php. Dia bakalan sama kayak gini, cuma nanti sidebarnya berubah. Jadi mungkin di pages aku mau buat new file. Pertama aku mau buat si peserta dulu. Buat si peserta. Nah, di dalam file peserta ini aku mau di dalam folder peserta aku mau buat index.plate. Index.plate.php. Nah, dia kan masih kosong ya. Nah, index.plate di sini aku mau ini dulu, mau Ctrl A, Ctrl C, mau aku paste di sini semua, Ctrl V, kita Ctrl S, kemudian kita ke si peserta controllernya. Di sini kita bisa return view. Dia berarti ada di mana nih? Ada di template, kemudian ada di pages, ada di peserta, di index. Oke. Udah ada underline-nya, kita arahkan. Nice, oke. Coba kita refresh. Ya, udah muncul. Nah, di sini aku mau ngubah si menu sidebar-nya. Gimana caranya? Berarti kita bisa kita bisa ke sini. Kita ke template base, follow link. Nah, di sidebar-nya kita mau mengubah dari si ID-nya ini ya, dari si data master bla bla bla. Nah, jadi di includes ini kita mau buat apa ya, mau motong-motong deh, kayak ini menu untuk si admin, ini menu untuk siapa. Nanti kita include di sidebarnya. Nah, gimana caranya? Jadi di includes ini kita mau buat file baru, file namanya mungkin menu. Di dalam menu aku mau buat filenya banyak, berarti untuk si admin, mentor, dan peserta. Aku mau buat untuk si admin dulu ya. admin.play.php. Kemudian untuk si peserta.play.php. Kemudian untuk mentor.play.php. Oke.
Udah, nah kita kembali ke sidebar dulu. Oke. Di sini aku mau motong-motong ya, berarti mulai dari si heading nih, heading sampai si ini, itu dia diperuntukkan untuk siapa? Untuk si admin ya. Kita copy dari sini. Oke. Ctrl X, kita taruh di mentor.py.php. Nah, ini kita Ctrl S. Nah, kemudian di sidebarnya kita bisa pakai mana tadi? Sini ya. Kita bisa pakai include. Add include. Apa yang mau kita include yaitu si dari template dot include ada S nya dot menu dot admin. Begini, udah ada underline nya, follow link loh. Oke. Nah, ini ya. Oke, bisa kita Ctrl S. Ke sidebarnya kita Ctrl S juga. Coba kita refresh, harusnya sama. Oke. Masih sama, tapi ini akses untuk si admin ya. Berarti aku tinggal nambahin nanti untuk si pesertanya. Jadi untuk si peserta aku itu pengen nampilin, mungkin nanti ada data peserta, kelas kursusnya, sama daftar transaksi yang udah dibuat. Oke, tapi kita bisa nyontek dari si admin plate. Kita rapihin dulu kali ya. Ctrl A, format dokumen. Oke, aku mau nge-paste si ini dulu. Ctrl C, kita masukin ke si peserta. Ctrl V. Nah, kemudian di sini kan aku ingin menampilkan kelas kursus sama si transaksi. Mungkin kita bisa nyontek dari si sidebar dari bentukan ini nih. Dari bentukan si ini kali ya. Dari model ini profile, dari modelan profile. Jadi kita bisa copy si profile, Ctrl C, kita masukin ke si peserta di sini. Oke, kayak gini. Kita ganti namanya jadi kursus ya. Kursus. Kita ini dulu deh. Format dokumen dulu. Nah, ini bisa kita atas hitam. Nanti untuk di sini tuh dia ada transaksi ya. Terus di sini bisa kita ganti sebagai data peserta. Begini. Ctrl S. Nah, ini bisa kita tiru. Nanti untuk si mentor kali ya. Ctrl C, kita ke mentor. Ups.
nanti di sini ada data mentor. Di sini berarti dia ada kursus, dan di sini mungkin nanti ada peserta kursusnya ya. Kursus. Ctrl E, save, yang di admin di Ctrl save. Kita ke sini, kita refresh. Oke, masih aman. Kemudian tinggal kita iniin di sidebarnya, kita includekan semua. Ada menu admin sama menu mentor, dan di sini ada menu peserta ya. Kayak gini. Ctrl S, coba nih kalau misalnya kita refresh jadi kayak gimana gitu ya modelannya. Ya, di sini jadi banyak sekali. Nah, nanti ini untuk data mentor, data peserta. Nah, caranya gimana nih? Jadi kita bakalan pakainya pakai out ya. Sesuai role kayak tadi tuh. Ya, kita pakai percabangan di sini. Nah, oke, ini agak apa ayo. Oke, agak silahkan diperhatikan. If apabila out dari user dengan role sama dengan 1, maka includekan ini. Tapi kalau misalnya enggak, sini kita tulis sini lagi, else if, kalau bukan tulis out dari user dengan role sama dengan 2, maka includekan ini. Nah, kemudian kalau bukan lagi, else if lagi, outnya out dari user itu role-nya sama dengan 3, maka includekan ini. Kemudian di sini di bawah kita tuliskan and if, and if. Ctrl S. Nah, tadi kita masuk sebagai peserta. Oke, coba kita refresh. Ya, ini udah muncul data peserta. Ada kursus, ada transaksi, tapi dia masih beda-beda semua ya. Ini bisa kita sesuaikan aja. Ada si peserta, kita follow link. Ini bukan Fava user tapi Fava apa? Chalkboard teacher. Chalkboard teacher. Kemudian ininya bisa kita pakai dollar sign. Ctrl S, kita balik dari sini. Ya, dia udah berubah. Coba kita log out
kemudian kita masuk sebagai admin. Passwordnya 1234. Yups, kita diarahkan ke dashboard yang awal tadi kita punya. Never. Oke. Kemudian aku mau logout lagi. Aku mau masuk sebagai mentor ya. Mentor, passwordnya 1234. Aku login. Oke. Mentor controllernya belum kita buat. Oke, nice. Bisa kita ke web. Mentor controller, berarti kita buat mentor controllernya ya. Serta mentor. Oke. Mana nih mentor controllernya? Yups, bisa kita copy paste aja dari si ini. Public function indexnya. Ctrl C, Ctrl V. Tapi bakalan kita ganti return view-nya ya. Mana nih? Serta kita berarti buat file baru namanya mentor. Mentor ya. Nah, di dalam mentor kita sama kayak buat index.plate. Kita bisa samain dari si peserta, semuanya kita samain. Ctrl A, sorry. Kan di sini. Mentor, Ctrl A, kok di sini lagi sih? Sini. Ctrl A, Ctrl C. Kita masukin ke mentor.plate. Ctrl V, Ctrl S. Dari mentor controller kita ganti jadi bukan peserta tapi mentor. Gini ya. Kita arahkan. Oke, udah jadi. Kita Ctrl S. Kita refresh. Oke. Lupa lagi guys. Kita daftarin lagi nih si mentor controllernya di WPHP. Saya kan dia belum kepanggil ya tuh. Mana mentornya belum ada. Mentor controller. Ctrl S. Balik sini kita refresh. Bismillah. Yups, udah jadi. Dia masuk ke data mentor, ke kursus, ke peserta kursus. Ini bisa kita ubah lagi. Di kursusnya mana sih tadi? Aduh. Peserta di mentor plate. Mungkin untuk ini bisa kita ganti jadi apa tadi, sama kayak di peserta.plate. Chalkboard teacher. Dan ini jadi kasih S aja, users. Ctrl S, kita refresh. Yep, sudah jadi. Oke, coba kita log out. Ya, udah jadi sih sebenarnya ya. Jadi kita cuma nambahin view. Kita masuk sebagai mentor, menu sidebarnya ganti. Kita masuk sebagai admin, menu sidebarnya ganti. Kita masuk sebagai peserta, menu sidebarnya untuk peserta. Tapi ini semua masih mati semua ya, belum diapain. Karena tugasnya juga gitu ya nggak sih, tugasnya baru gitu kan. Udah jadi ya.
Oke, coba kita akses si peserta, bisa nggak nih? Nah, nggak bisa akses si admin. Ya juga nggak bisa. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.